kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai para bunda-bunda di rumah. Pada kali ini tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia. Hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai love your body and be positive. Jadi buat para bunda-bunda jangan khawatir nih kalau mempunyai berat badan yang berlebih atau istilahnya plus size nih. Karena ternyata banyak manfaatnya. Menurut International Journal of Epidemiology bahwa orang-orang yang mempunyai kelebihan berat badan ini lebih happy, lebih rileks, bahkan tingkat menopause itu lebih rendah 30% dibandingkan orang-orang yang mempunyai body mass atau BMI-nya itu sebanyak 25 sampai 30 atau orang-orang normal biasanya. Jadi di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya inspiratif, yaitu ada Kak Valenatan dan yang merupakan founder dari Plus Size se-Jabodetabek. Langsung saja kita sapa. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik. Masih sehat ya? Semangat sehat, dong. Tuhan. Oke, nah sebelum mulai kita harus mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker. Ayo Kak, kita pakai masker dulu dan jangan lupa pastinya untuk tetap menjaga jarak. Nah Kak, tadi kan ternyata banyak manfaatnya juga ya, maksudnya dari orang-orang yang memang kelebihan berat badan atau plus size. Tapi sebenarnya bisa diceritain nggak sih sama kita mengenai Plus Size Jabodetabek ini? Gimana sih awal berdirinya itu, komunitasnya tuh seperti apa? Oke, Plus Size Jabodetabek ini udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Awal berdirinya setelah saya terpilih di salah satu kontes pemilihan model Plus Size Indonesia. Akhirnya saya mendapatkan kelas-kelas di mana ada kelas make up, ada kelas modeling, ada kelas untuk photoshoot dan lain sebagainya, dan di situ aku lihat manfaatnya luar biasa sekali, mulai dari sosial media supporting, mulai dari lingkungan-lingkungan yang positif itu pengaruh banget sama nilai kepercayaan diri aku. Jadi di situ aku berpikir ini harus di-sharing nih manfaat-manfaat ini ke orang lain. Gak cuman aku aja yang ngerasain gitu, dan aku kepikiran harus sharing ke lebih banyak orang. Dari situ aku bikinlah satu wadah, satu tempat yang bisa menampung semua wanita plus size di Jakarta tadinya. Tapi teman-teman yang lainnya pengen join, akhirnya kita bikinlah lebih luas Jabodetabek. Tapi kalau peran dari Kak Valen ini apa nih di komunitas ini? Aku selain founder, aku juga donatur dan juga trainer di sana untuk sesi modeling. Nah, untuk sesi yang lain dipegang sama teman-teman yang lain. Oke, nah terkait dengan sesi modeling sendiri, kira-kira ada korelasi dari pengalamannya Kak Valen sendiri? Iya, dari kelas-kelas yang sudah saya pelajari, dari kelas photoshoot, kelas catwalk, kemudian dari bagaimana menjadi model yang baik, mulai dari cara berbicara, mulai dari cara jalan, cara bersikap, itu semua aku ajarin di kelas sesi modeling di Plus Size Jabodetabek. Oh, nah sama mau tanya ini kan Plus Size se-Jabodetabek. Kenapa se-Jabodetabek nih? Kenapa cuma ya se-Jabodetabek aja gitu? Karena biar lebih fokus ya, lebih fokus, dan kebetulan memang daerah-daerah lain sudah ada juga, seperti Plus Size Jogja, Plus Size Medan, Plus Size Jawa Timur itu juga sudah ada, dan kita ada meetup kadang. Tapi berarti namanya mungkin beda lagi atau masih sama? Atau namanya ada cuma beda daerah aja, jadi Plus Size Jogja berarti ada di Jogja, Plus Size Malang ada di Malang, Plus Size Medan ada di Medan, seperti itu sih Kak. Tapi masih Kak Valen yang pegang juga kah? Atau memang ada tapi teman-teman di sana. Jadi memang kita saling kenal, komunikasi terus. Oh ini kita ada program nih, kalau program mereka bagus kita akan ikut, kalau program kita bagus mereka akan ikut. Nah tadi kan bilang udah banyak ya, bahkan sampai ada beberapa komunitas sampai di Medan segala macam. Tapi kalau jumlah orang-orangnya ini anggotanya ada berapa Mbak? Kita sudah ada 131 tadinya sebelum pandemi. Setelah ada pandemi mungkin banyak yang sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, ada juga yang sudah keluar bikin grup dance sendiri, ada yang sudah keluar bikin manajemen sendiri. Ya itu lebih baik, jadi
lebih banyak bermanfaat buat orang lain lagi. Oke, nah tapi Untuk saat ini yang aktif 90-an. 90-an dan itu sejabodetabek berarti belum sama daerah-daerah yang lain tadi? Belum. Itu baru komunitas yang di kita. Nah selanjutnya nih Kak, latar belakang atau alasan kuat yang mendorong berdirinya komunitas ini tuh apa ya? Alasan pertamanya tadi itu, saya pengen sharing ke teman-teman, berbagi pengalaman dan ilmu yang saya dapat dari modeling itu tadi. Tapi alasan pertama yang paling kuat adalah saya pengen campaign stop body shaming dan stop bullying. Itu sih, karena netizen Indonesia ya parah banget. Netizen paling kejam ya kita ya. Jadi di situ aku pengen supaya mental teman-teman plus size itu jangan sampai down hanya karena komentar-komentar negatif aja gitu. Nah, pengaruh banget gitu dari mereka yang punya skill yang luar biasa, akhirnya mereka tidak berani tampil hanya karena takut diolok. Mereka jadi meragukan Ability-nya ya? iya, ability-nya mereka. Oke, nah tapi ada kasus nggak sih misalnya yang mendatangkan keprihatinan besar sehingga perlu nih menggalang komunitas ini? Selain dari body shaming atau Banyak apapun sih ya, Kak. dari netizen. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya saya merasa prihatin sama teman-teman yang ngalaminnya. Bukan saya yang mengalami secara pribadi, tapi saya ngerasain hal itu gitu. Ada yang justru bullying terbesar datang dari keluarga mereka sendiri, dari lingkungan yang harusnya protect mereka gitu Dan kan. support ya. Nah malah mereka justru dibulinya dari keluarganya sendiri gitu. Dan aku berpikir ini harus segera dihentikan gitu loh. Disitulah kita jadi wadah dan jadi keluarga kedua buat mereka. Nah yang seperti itu kan berarti apa yang dilakuin nih oleh seorang Kak Valen sebagai Oke. founder? Pertama pasti support secara mental. Dan kita juga kolaborasi sama psikolog juga. Supaya mereka mau terbuka, cerita. Kan tidak semua orang, mungkin mereka mengalami, tapi mereka tidak berani cerita. Nah di situ kita ajak ngobrol. Kalau memang butuh perhatian khusus, saya akan ketemu 4 mata sama korbannya gitu. Tapi kalau masih bisa kita selesaikan rame-rame, ya monggo. Sharingnya apa, solusinya bagaimana, apakah kita harus ketemu sama si pembulinya langsung, atau kita cukup teman-teman ini aja yang kita nasehatin, seperti apa mereka harus bertindak, bereaksi atas bullying tersebut. Berarti benar-benar dipikirin banget ya Kak ya? Iya. Tapi apakah ada nih stigma negatif ya dari masyarakat yang hingga kini tuh masih merugikan khususnya para pemilik tubuh yang plus size gitu? Oh, pasti. Stigmanya tuh yang seperti apa? Bisa dikasih tahu Karena nggak kan sih, Kak? beauty standarnya orang Indonesia kan masih yang kayak yang mesti kurus, mesti putih, mesti cantik gitu kan. Yang mereka pikir cantik itu ya harus kurus gitu loh. Nah di situ kita berusaha untuk campaign ke mereka bahwa beauty standar sekarang udah bergerak ke arah yang lebih luas. Kita kasih pengertian ke mereka. Dengan cara apa? Memperbaiki diri kita. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita bicara, cara kita bersikap. Kemudian juga kita kasih nilai-nilai positif. Be positif, otomatis lingkungan kita juga akan ikut positif juga. Dari situ sih Kak, makanya teman-teman itu yang mereka punya bakat apapun kita support. Dia punya bakat makeup, dia punya bakat dance, bakat nyanyi, bakat modeling, photoshoot, kita support. Nah tadi kan Kak Valen bilang sendiri Kak Valen itu sebagai investor juga nih di sini. Donatur lah ya. Donatur ya. Karena memang dari kita untuk kita sih ya. Iya. Jadi teman-teman juga punya pekerjaan yang luar biasa ya. Untuk anggota saya tuh ada yang dari dokter, terus ada yang pengacara, ada yang pengusaha sukses, ada yang mereka benar-benar guru gitu. Jadi dari berbagai tingkat ekonomi yang berbeda. Nah setiap ada acara kita selalu kontribusi teman-teman. Oh saya nyumbang ini, saya bawa ini, saya ini. Akhirnya kita bisa bikin semua kegiatan yang kita lakuin yang dilihat sama teman-teman juga di media dengan dana sosial. para anggotanya Betul. juga ya. Dan itu berjalan dengan lancar sampai saat Betul. ini. Oke. Kita harap ya nanti kalau sudah tayang ada banyak yang mau sponsor. Amin, semoga aja. Dan dapat perhatian juga dari pemerintah. Ya, nah itu kan makanya dan stigma dari orang-orang kan sebenarnya dari circle itu kan yang harus benar-benar dibenahi ya Kak ya. Betul.
Nah, tapi kan yang tadi kakak bilang nih, kalau perlu kita ketemu nih sama yang ngebulinya, apalagi kalau misalnya dari keluarganya sendiri. Apakah dari komunitas plus size atau big size ini mempertemukan atau mediasi atau seperti apa gitu dari Kak Valen? Kalau di kita kan memang ada pendamping hukum ya. Ada teman-teman yang memang dia dari bagian hukum yang mengerti harus kemana nih arahnya. Kalau memang bullyingnya cuman verbal dan itu bisa kita selesaikan, atau kan banyak hal negatif yang bisa kita eliminasi sendiri. Kalau memang korbannya masih yang oke, ini kakak gue loh, ini mama gue loh gitu kan, ya nggak mungkin saya laporin ke polisi dan lain sebagainya tapi memang benar kita sudah dilindungi dengan hukum bullying tersebut kan. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Untuk bullying di media sosial, bullying secara verbal itu sudah ada hukumnya gitu. Jadi tergantung ke teman-teman nih, dia mau lanjutin ke ranah hukum atau mau ke keluargaan, atau gimana caranya fokusnya kita lebih ke korbannya. Gimana caranya dia tidak down, dia tidak hancur, dia bisa bangkit lagi, malah lebih semangat gitu Kak. Iya, motivasi ya, support, terus bikin mentalnya juga nggak down. Tapi ini seru nih, pokoknya buat para bunda-bunda yang pengen tahu lebih banyak soal komunitas plus size ini jangan kemana-mana, karena pasti di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan yang seru banget nih dari aku. Pokoknya nanti kita akan kulik-kulik. Jangan kemana-mana, tetap di program persembahan untuk Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.